Tadi tiba-tiba jaringan hilang, tiba-tiba putus ya. Oke, tadi sudah sampai mana? Tadi yang ditanyakan ada 3 tuh, yaitu parfum, pelembut, dan alkohol. Nah, kita cek parfum dulu nih. Parfumnya adalah 0,25%, 0,25 per 100 kali 800. 800 dan 100 kita coret nolnya ya. Lanjut ke 0,25 kali 8. Ya, jadi ini anggap saja ini 25 kali 8. Anggap komanya tidak ada. Jadi 25 kali 8 itu 200. Nah, dapat 200. Terus munculkan lagi komanya tadi kan 2 angka di belakang koma. Nah, jadi ini buat lagi 2 angka di belakang koma. Nah, jadi jawabannya 2. Gitu ya. Jadi parfumnya itu 2 ml. Nah, gitu ya. Sebentar deh kita cek ya. Kita selesaikan dulu satu-satu. Nah, sekarang yang pelembut. Pelembutnya di sini berapa sih? Berapa persen? Pelembutnya 2,5. 2,5 per 100 kali 800. Sama ya, kita coret 2,5 kali 8. Nah, ini bedanya dia satu angka di belakang koma ya. Jadi anggap saja ini 25 kali 8, 200. Tapi satu angka di belakang koma. Jadinya 20. Jadinya 20 ml. Ya, jadi untuk pelembut 20 ml. Sementara untuk parfum 2 ml. Oke ya, gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang terakhir tuh si alkohol ya. Kita cek alkoholnya. Alkoholnya di sini 0,3%. Berarti 0,3 per 100 kali 800. Coret. Anggap saja ini 3 kali 8 dulu ya. 3 kali 8, 24. Terus satu angka di belakang koma, 1. Berarti satu angka di belakang koma nih. Jadi 2,4. Gitu ya, 2,4 ml. Oke, sudah ya. Kita cek di pernyataannya sekarang. Oke. Kandungan parfum yang ada 2,5 liter. Nah, salah ya, yang kita kerja tadi jawabnya 2 ml. Berarti salah atau pilih yang tidak. Terus zat pelembut 20. Ini benar ya. Kita dapat pelembutnya 20 ml. Berarti ya. Terus yang terakhir alkohol 2,4. Nah, hasil hitungan kita alkoholnya 2,4. Berarti benar ya. Oke. Jadi tujuan dari soal ini adalah bagaimana menggunakan pecahan ya, operasi desimal juga bisa dipakai di sini. Antara pecahan biasa atau desimal perkalian ya. Aman? Oke, kita lanjut ya ke nomor 23. Silakan dibaca dulu nih nomor 23 nih. Coba-coba dulu. Nomor 23 menyatakan kandungan protein pada ayam. Oke. Nah, ini soalnya panjang ya. Nah, jadi seperti inilah soal-soal TKA, ada stimulusnya ya. Ada soal ceritanya panjang-panjang. Nah, kita lihat di sini. Yang ditanyakan apa dulu nih? Oh, ternyata yang di pernyataan yang ditanyakan cuma tentang protein ya. Protein pada dada ayam, pada paha ayam, dan pada sayap ayam. Jadi yang kalian cek di soalnya cukup proteinnya, protein doang. Protein. Jadi tidak usah baca kalori apa lemak, tidak usah baca, cukup baca di bagian proteinnya. Oke, simpel ya. Kita coba langsung ya. Yang pertama, pernyataan pertama, kandungan protein untuk dada ayam. Nah, kita cek dulu ya dada ayamnya nih. Dada ayam.
Dada ayam itu 100 gram, proteinnya itu 31,67 gram. Nah, jadi untuk di bagian dada ayam itu 100 gram itu 31,67 ya. Nah, kita cek di pernyataannya. Pernyataannya kandungan protein 200. Nah, kalau 200 gram gimana? Ya, jadi seperti yang tadi, kalau 100 itu adalah 31,67, berarti kalau 200 itu 2 kali lipatnya ya. Kali 2. Karena kan 200 per 100 kali 31,67. Jadi sama aja 2 kali 31 kali 0,67. Ya sudah, kita kali 2 saja. 7 kali 2 14. Kemudian 2 kali 6 12 tambah 1 13. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Kemudian 2 kali 3 6. 63,34 pas sama ya. Nah, 63,34 nih sama dengan pernyataannya ya. Jadi ini benar. Oke. Untuk dada ayam benar nih. Lanjut sekarang ke paha ayam. Paha ayam. Paha ayam tadi di soal, paha ayam tuh dalam 100 gram mengandung 13,60 gram protein. Nah, sekarang kita coba di sini di pernyataannya. Kandungan protein 1/4 kilogram. Seperempat ini berapa gram ya? Nah, kalau 1 kilo itu 1000 gram. Ya, jadi kalau seperempat berarti seperempat kali 1000. 1000 bagi 4. Nah, 1000 bagi 4 tuh 250 gram. Nah, jadi kita cek kalau 250 gram itu berapa? 250 gram itu berapa gram proteinnya ya, seperti itu ya. Kita cek caranya sama kayak tadi ya, yang ditanyakan di atas, yang diketahui di bawah kali 13,6. 13,60 sama saja 13,6 ya, tidak masalah. Kita coret dulu nolnya. 25 dengan 10 kita bisa sederhanakan nih. 25 dengan 10-nya kita bagi 5. Bagi 5 bagi 5. 25 bagi 5 kan 5. 10 bagi 5 kan 2. Jadi 5 per 2 kali 13,6. Nah, ini masih bisa dicoret. 2-nya bagi 2, ini bagi 2. 13 bagi 2 yang bisa 12. 12 bagi 2 6. Sisa 1. 16 bagi 2 8. Jadi 5 kali 6,8. Nah, sisa kita kalikan. 5 kali 6 30. Kemudian 5 kali 8 40 ya. Jadi 30 tambah 4 karena ini ada koma 1 ya. Jadi 34 gram. Nah, ternyata benar ya. Ini 34 gram nih. Jadi jawabannya ya. Oke. Jadi 5 kali 6,8 34. Kalau kurang yakin boleh dikali biasa ya. 40 30 tambah 4 34. Satu angka di belakang koma, jadi satu angka di belakang koma 34. Gitu ya. Cara ngitung komanya dong, Kak. Nah, ini udah dijelasin barusan tuh. Cara hitung koma. Jadi untuk perkalian itu anggap komanya tidak ada. Anggap saja dia 68. Ya. 68 dikali 5. Anggap komanya tidak ada. Kali biasa. Setelah dapat, munculkan kembali komanya. Pak, kenapa seperempat mau ambil dari 1000 gram? Bagus pertanyaannya. Jadi 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Nah, jadi 1 kilogram itu 1000 gram. Jadi kalau seperempat berarti seperempat dari 1000. Atau 1000 bagi 4. Nah, 1000 bagi 4 itu adalah 250 gitu. Oke. Oh, saya tidak dapat baca 1 kilogram. Ya, benar ya. Aman. Lanjut ya. Jadi sudah 2 ya yang selesai. Yang terakhir, sayap ayam. Kita baca dulu sayap ayam. Oke, pindah halaman dulu ya.
Sayap ayam untuk 100 gram itu proteinnya 7,56. Ya, jadi untuk sayap ayam 100 gram itu 7,56. Nah, yang ditanya 0,3 kg. Nah, ini bagus ya. 0,3 kg itu berapa gram? Ya, jadi karena 1 kilo itu 1000 gram, jadi kalau dikalikan 0,3 kali 1000 itu dapatnya komanya hilang ya. Boleh hilang nih koma, tapi nolnya juga harus hilang. Nah, jadi 3 kali 100, 300 gram. Nah, gitu kira-kira ya. 0,3 kali 1000. Boleh juga 3/10 kali 1000. Boleh. Coret nolnya 1. Jadi 3 kali 100, 300 gram. Oke. Terus berapa? Ya, kalau 100 tuh 7,56. Kalau 300 berarti dikali 3 aja ya. Karena 300 per 100 ya. Kali 7,56. 3 kali 7,56. Nih yang tanya tadi, cara kalinya gimana? Anggap saja kali biasa, 756. Anggap komanya tidak ada. Yang penting kita ingat ini 2 angka di belakang koma. Ya, jadi kita kalikan biasa 756 dikali 3. Nah, kalau dikali 3 itu 3 kali 6, 18, 8 simpan 1. 3 kali 5, 15 tambah 1, 16, 6 simpan 1. 3 kali 7, 21 tambah 1, 22. 2268, ini hasil kalinya ya. 2268, 2 angka di belakang koma. 1, 2, jadi komanya di sini nih, 2 angka. Sesuai dengan yang kita ingat tadi. Nah, ternyata salah ya, karena di sini 18,9 nih, salah ya, salah. Harusnya 22,68 gitu. Oke, selesai. Gampang ya. Lanjut ya. Ini soal-soalnya sudah sampai di nomor 23. Sekarang pindah ke nomor 24. Oke, silakan dilihat dulu soalnya nomor 24. Pada tahun 2025, tanggal 17 Mei jatuh pada hari Sabtu, 10 Juli jatuh pada hari Kamis, dan 2 September jatuh Selasa. Berilah pernyataan yang benar. Nih gimana cara carinya nih? Apakah kita harus membuka kalender? Nah, untuk bisa mendapatkan jawabannya. Oke, jadi kita cek satu-satu aja ya. Kita ambil clue yang mana ya? Banyak cara sih ini ya. Boleh kita ambil aja yang 2 September ya. 2 September itu jatuh pada hari Selasa. Nah, jadi kita bakal cek dari 2 September ini menuju ke 1 Januari supaya kita tahu 1 Januarinya itu jatuh pada hari apa. Benar nggak? 1 Januari itu hari Rabu. Oke. Jadi pengetahuan yang kita butuhkan adalah banyaknya hari dalam 1 bulan. Ya, jadi kalau di bulan September itu sampai 30. Nah, jadi September dari hari tanggal 3 September sampai tanggal 30 September itu ada berapa hari? Jadi kurangkan aja. 30 kurang 3, 27 tambah 1, jadi 28 hari. Kenapa sih harus tambah 1? Misalnya gini, saya suruh ngitung, silakan cari berapa bilangan mulai dari 2 sampai 6. Kalau 2 sampai 6, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5 hari kan, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau kita kurangkan 6 kurang 2, 6 kurang 2 tuh cuma 4. Jadi yang awalnya nggak kehitung tuh. Jadi harus selalu ada tambah satunya gitu ya. Jadi kalau mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 6 berarti 6 kurang 2 4 tambah 1 5 gitu. Jadi ada 5 hari, bukan 4 hari. Nah, karena kita hitungnya 2 September itu Selasa, berarti kita hitungnya dari tanggal 3. 3 sampai 30. 30 kurang 3 27, 27 tambah 1 28 ya. Kemudian bulan Oktober itu 1 sampai 31.
jadi 31 hari. Lalu November itu 1 sampai 30, itu 30 hari. Terus Desember itu 1 sampai 31, jadi 31 hari. Yang ditanyakan kan 1 Januari. 1 Januari berarti ambil 1 doang, 1 hari ya. Nah, kita sisa jumlahkan. Ada berapa hari sih? Nah, totalnya kalau dari 3 September sampai 1 Januari. Nah, kita sisa jumlahkan. 8, 1, 9, 10, 11. Simpan 1, 3, 6, 9, 12. 121 hari. Jadi 121 hari dari hari Selasa itu hari apa? Jadi kalau Selasa, dimulai dari Selasa, 121 hari kemudian itu hari apa? Ya, karena satu minggu itu berulang-ulang harinya ya. Jadi setiap 7 hari berulang. Jadi 121 kita bagi 7. Nah, jadi 121 kita bagi 7. Yang bisa bagi 7 itu hanya 7. 7 bagi 7 1, ada sisanya 5. Ya, 12 kurang 7 5. 51 bagi 7 yang bisa 49. 7 kali 7 49, sisa 2. Sisa 2. Nah, jadi sisa 2 hari ini menyatakan 2 hari setelah hari Selasa. Sisa 2 menyatakan 2 hari setelah Selasa. 2 hari setelah Selasa berarti hari apa? Hari Kamis. Nah, berarti 1 Januari itu jatuh pada hari Kamis gitu kira-kira ya. Nah, jadi pernyataan ini benar apa salah? Oh, 1 Januari hari Rabu. Salah dong. Berarti jawabannya tidak. Kak mau SS. Oke, silakan di SS. Ntar ya. 3, 2, 1. Silakan SS. Kalau mau recordingnya ada ya nanti di YouTube ya. Cari aja YouTube Medmood, ada recordingnya nanti. Oke. 30 nomor. Ini nomor 24 ya. Jadi, tadi malam sudah 1 sampai 15. Pagi ini tadi dari jam 9 WITA sudah sampai nomor 24. Ini targetnya sampai nomor 30. Oke, pernyataan 1 salah. Next ya, kita lanjut ya. Ke pernyataan 2. Pernyataan 2 menyatakan 5 Maret. 5 Maret. Jadi kita berangkat dari 1 Januari ya. 1 Januari tadi kan hari Kamis. Kita sudah dapat. Nah, sekarang kita mau cari 5 Maret ya dari 1 Januari. Oke, caranya gimana? Samalah caranya ya. Kayak tadi. Jadi kita cek dulu di bulan Januari. Januari berarti mulai tanggal 2 ya. 1 Januari itu hari Kamis. Berarti kita belum tidur dari tadi nih. Saya tidur sih. 2 Januari sampai 31 Januari. Ya, jadi ini 31 kurang 2 itu 29. Tambah 1, 30 hari ya. Ada 30 hari. Mulai dari tanggal 2 sampai 31. Februari. Februari itu 1 sampai 28. Jadi ada 28 hari. Nah, kemudian Maret. Maretnya diminta di soal sampai tanggal 5. Jadi ada 5 hari. Oke, kita jumlahkan. 8 tambah 5, 13. 3 simpan 1. 3. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 63 hari. 63 hari. Nah, sekarang kalau 63 hari berarti sama dengan tadi kita bagi 7. 63 bagi 7 ternyata 9. Sisa 0. Habis ya. Tidak ada sisanya. Berarti kalau 1 Januari hari Kamis, 63 hari kemudian tetap hari Kamis. Karena sisanya 0. Jadi tetap hari Kamis. Oke, jadi kita lihat. Oh, 5 Maret jatuh pada hari Kamis. Berarti benar dong jawabannya ya. Oke, aman ya? Bisa ya? Sekarang kita lanjut mencari April. Nah, jadi April. Patokan kita yang pernyataan 1 tadi gimana Bang caranya? Maaf baru join. Aduh, panjang bro. Panjang bro, mau dijelasin bro. Lihat aja bro ya. Jadi caranya sama kayak yang pertama tuh ya. Caranya sama, tapi cari harinya dari 2 September tuh.
Kayak gitu ya. Selesaiin dulu ya. Oke. Selesaikan dulu. Ntar kita tanya-tanya nih, kalau mau ulang boleh. Next, kita mau cari 17 April. Nah, kita berangkatnya dari 5 Maret aja ya. Dari 5 Maret. 5 Maret tuh jatuhnya hari Kamis. Kita start dari Maret ke April sekarang, 17 April. Jadi kita Maretnya masih ada tanggal 6 sampai tanggal 31. Maret tuh sampai 31. Jadi kita sisa kurangkan 31 kurang 6 dapat 25 tambah 1 26 hari. 26 hari. Lalu Aprilnya sampai 17. Jadi tambah 17 hari. Oke, kita sisa jumlahkan. 6 tambah 7 13 43 hari. Nah, 43-nya kita bagi 7. Yang bisa kan 42 ya? 6 kali 7 42, sisa 1. Sisa 1 berarti 1 hari setelah hari Kamis. 1 hari setelah Kamis berarti jatuhnya hari Jumat. Nah, hari Jumat ya. Jadi kita lihat pernyataannya Jumat benar ya. Hari Jumat. Oke, selesai deh. Oke, silakan. Yang mau tanya silakan sekarang deh. Ini ada recordingnya juga. Kalian bisa cek recordnya di YouTube ya. Oke, YouTube Matmood. Oke, cukup ya. Aman ya. Lanjut ya. Lanjut nomor 25. Nah, ini soal TKI panjang-panjang tapi sebenarnya gampang. Nah, coba dibaca dulu sama-sama ya. Seorang pedagang buah membuat beberapa paket buah. Paket buah berisi jeruk, apel, pir, kelengkeng, anggur, rambutan. Pedagang menyiapkan 45 jeruk lokal, 75 mandarin, 30 apel, 60 pir, 180 kelengkeng, 120 rambutan, dan 90 anggur gitu. Berilah tanda centang. Oke, kita cek satu-satu ya. Oke, dari pernyataan yang pertama. Pedagang tersebut membuat 3 paket. Nah, 3 paket buah. Berarti mau diapakan dengan 3. Jadi buah-buah ini mau dibuat jadi 3 paket. Berarti mau dibagi 3. Simpelnya gitu ya. Kita bagi 3 semuanya ya. Jadi kalau 3 paket berarti kita bagi 3 satu-satu. 45 bagi 3. Nah, 45 bagi 3. 4 bagi 3 1. Sisanya 1. 15 bagi 3 15. Ya 15 untuk jeruk lokal. Jeruk lokal 15. Wah, ini udah salah nih. Ini yang benar, tapi di sini ditaruhnya 30. Berarti 30-nya salah dong. Nah, berarti tidak setuju ya. Ya, kalau 30 buah berarti 30 kali 3 dong jumlahnya 90, sedangkan jeruk lokalnya hanya 45. Jadi pernyataan pertama fix salah ya. Pindah ke pernyataan yang kedua. Jika pedagang membuat 15 paket. 15 paket berarti artinya kita bagi 15 ya. Nah, kita coba 45 bagi 15. 45 bagi 15, thank you for the gift. 45 bagi 15 itu 3. Nah, gimana sih cara membagi 45 bagi 15? Kalau bingung ya, perkalian 15 tuh tulis saja 15 tambah 15 30. 30 tambah 15 45. Ini kali 1 kali 2 kali 3. Nah, berarti 3 ya. Jadi jawabannya 3. Nah, kalau bingung lagi nih caranya, nggak tahu jumlah-jumlah, boleh 45-nya bagi 15, 15-nya itu dicicil. 15 kan 3 kali 5. Jadi 45-nya bagi 5 dulu. 45-nya bagi 5, 45 bagi 5 kan 9. Habis itu 9-nya bagi 3. 9 bagi 3 3 gitu. Jadi buat perkalian yang besar boleh dicicil seperti itu ya. Ini benar nggak? Oh iya benar, 3 ya. 3 di sini. Lanjut ya. 75 buah mandarin, 75 bagi 15. Oke, 75-nya kita bagi 3 dulu, 25, 25 bagi 5, 5. Oh benar ya, 5 ya, 5 paket buah mandarin. Oke, lanjut.
Eh, buah mandarin apel. Sekarang apel di atasnya 30. 30 bagi 15 2. Jelas ya? Nah, 30 bagi 15 2. 30 bagi 5 6. Habis itu bagi 3. 6 bagi 3 2. Oke, benar ya. 2 di sini. Lanjut, buah pirnya 4. Buah pir di atas 60. 60 bagi 15. 60 bagi 3 dulu 20. 20 bagi 5 4. Ya, benar ya. 4. 4 buah pir nih di pernyataan, benar nih. Lanjut. Kelengkeng 180 ya, 180 bagi 15. 180-nya bagi 3 dulu. Nah, bagi 3-nya 60. 60 bagi 5 12. Nah, benar ya. Ini 15 nih. 12. Nah, 12 kelengkeng ya. Rambutan 120. 120 bagi 15. 120-nya bagi 3 dulu. 120 bagi 3 40. 40 bagi 5 8. Benar nih. 8 rambutan. 90 anggur. Anggur 90 bagi 15. 90 bagi 3 dulu. 30. 30 bagi 5 6. Benar ya. Jadi pernyataan keduanya benar. Oke, seperti itu ya teknik hitungannya. Kalau pembagiannya besar, kalian boleh buat pembagiannya bertahap gitu. Oke ya. Sekarang pernyataan ketiga mau diubah jadi 5 paket. 9, 15, 6, 12 ya. Kita cek satu-satu lagi ya. Jadi ini bakal kita bagi 5. Oke, bagi 5. Nah, yang pertama 45 bagi 5 9. Benar ya. Yang kedua 75. 75 bagi 5. 7 bagi 5 1, sisa 2. 25 bagi 5 5, 15. Benar. Kemudian 30 bagi 5 6. Benar ya. Lanjut 60 bagi 5 12. Benar. 180 bagi 5. 180 bagi 5. 18 bagi 5 yang bisa 15. 3 kali 5 15. Sisa 3. Gabung 30 bagi 5 6. 36. Benar nih 36 ya. Lanjut 120 bagi 5, 120 bagi 5, 12 bagi 5, 2, sisa 2, 20 bagi 5, 4, 24, benar ya. 90 bagi 5, 9 bagi 5, 1, sisa 4, 40 bagi 5, 8, 18, benar ya. Jadi pernyataan ketiga juga benar. Oke. Jadi silakan diperlancar bagi-baginya supaya di TKA-nya nanti lancar juga. Ya, cara bagi-baginya ya. Tidak perlu bagi yang kayak 180 bagi 5. Tidak perlu bagi seperti ini ya. Bagi seperti ini panjang sih. Nah, cukup langsung 180 bagi 5 perkalian 5 yang mendekati 18 tuh kali 3. 3 kali 5 15. Ini 18, ada sisanya 3. Nah, 3-nya gabung. 30 bagi 5 6. Jadi setidaknya lebih pendek sedikit ya perhitungannya. Oke. Cuma kalau belum lancar silakan bagi biasa aja, nggak masalah ya. Yang penting yakin, teliti ya, tidak masalah. Oke, aman ya. 25-nya ya. Lanjut 26 ya. Oke. 26 silakan dibaca. Pak mau lihat cara 24. 24 itu mana tadi? Screenshot aja ya. Nanti nonton recordingnya aja. Ada kok rekaman YouTube-nya. Dilihat dulu. Ini soal TK SD bukan, ini TK SMP. Tapi kalau SD bisa kerja ini otomatis dia hebat lah. Oke, 24 silakan di screenshot. 5 4 3 2 1. Cukup ya. Nanti nonton recordingnya ya. Oke. Lanjut nomor 26. Adi, kita baca dulu ya. Adi mendapat kuis dari gurunya untuk menjawab pertanyaan benar atau salah dari penyelesaian soal ya berbentuk pangkat pecahan. Nah, jadi mana di antara 3 ini yang benar ya? Kita disuruh cek nih. Soal belakangnya kita lihat dulu sih. Soal belakangnya hanya mengecek pernyataan 1 tepat, pernyataan 2 kurang tepat,
Pernyataan 3 tepat. Oke, kita cek dulu ya. Satu-satu. Nah, apa sih yang perlu diketahui di sini? Di nomor 26 ini perlu kita tahu sifat pada pangkat ya. Jadi saya kasih sifatnya langsung nih dan contohnya ya. Misalnya A pangkat M per N. Ini bisa diubah dalam bentuk akar A pangkat M N. Gini ya. Jadi yang di atas ini di dalam. Terus yang di bawah dia di luar gitu ya. Contoh misalnya 3 pangkat 4 per 5. 3 pangkat 4 per 5. Jadinya 3 pangkat 4 di dalam, terus 5-nya di luar. Nah, jadi yang bawah di luar gitu. Ya, simpel ya. Nah, cuma perlu hati-hati misalnya kayak misalnya 8 pangkat 1/2 misalnya ya. Nah, ini 8 pangkat 1, 2. Nah, template-nya itu kalau 1 pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Dan akar pangkat 2 juga tidak usah ditulis. Jadi, ini sama aja akar 8. Jadi, satunya tidak usah ditulis. Akar pangkat 2-nya di luar juga tidak usah ditulis. Yaitu template-nya aja ya. Oke. Aman ya? Bisa. Nih harusnya nih. Bisa. Aman. Oke. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Yang pertama tuh 2 pangkat 2 per 3. 2 pangkat 2 per 3. Artinya 2 pangkat 2 terus 3-nya di luar. Nah ini sudah selesai. Tapi bisa dilanjutkan lagi. Nah 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 2 kali 2 itu adalah 4. Oke, jadi pernyataan pertama ini benar ya. Sudah tepat. Sesuai ya dengan yang kita harapkan ya. Next, pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua 2 pangkat 3 per 2. 2 pangkat 3 per 2. Berarti 2 pangkat 3, 2-nya di luar gitu ya. Terus, karena akar pangkat 2, tidak apa-apa, tidak usah ditulis ya. Terus 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti tidak usah ditulis 2-nya akar 8. Benar ya? Jadi pernyataan 2 juga benar. Nah, pernyataan 3. Pernyataan 3. Ini ada pangkat negatif. Nah, ini pangkat negatif tuh artinya apa? Nah, kalau ada pangkat negatif, maka muncul 1 per. Nah, ini sifat pangkat bilangan negatif. Jadi dia berubah jadi pangkat positif, tapi ada 1 pernya gitu. Nah, jadi bagaimana kalau di pernyataan 3 ini ada 2 pangkat negatif 1/2? Artinya muncul 1 per 2 pangkat 1/2 gitu. Habis itu baru dilanjutkan 1 per 2 pangkat 1 akar, baru ada 2 di luar ya. Jadinya seperti ini. Jadi ini salah ya. Nah, kalau di sifat nomor 3 ini kok blur. Sifat nomor 3 ini malah dimunculkan negatif di depan ya. Negatif akar 2, padahal seharusnya 1 per akar 2. Lo kok blur. Oke. 1 per akar 2. Jadi salah ya. Salah. Jadi benar, salah. Oke. Ada ini ya. Penjelasannya sudah ya. Aman ya. Oke, langsung ya kita cek pilihannya. Penyelesaian 1 sudah tepat. Oke, benar. Penyelesaian 2 kurang tepat. Salah ya. Karena tadi penyelesaian 2 sudah tepat nih, sudah benar nih. Salah. Terus penyelesaian 3 sudah tepat. Salah juga ya. Penyelesaian 3 salah tuh. Harusnya 1 per akar 2 ya. Jadi jawabannya benar, salah. Oke. Lanjut ya. Sisa 4 nomor lagi guys. Nomor 27. Nah ini nomor 27 di kisi-kisi TKA itu disebut sebagai notasi ilmiah.
Jadi cara penulisan bilangan-bilangan yang besar menjadi bilangan yang lebih sederhana atau yang lebih pendek. Bentar ya. Ini gimana caranya? Oke, kita baca dulu ya. Tiongkok, India, Kazakhstan, Arab Saudi, dan Iran. Jadi tidak semuanya harus dikerjakan ya. Jadi pada saat kerja soal TKA, baca dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ternyata yang ditanya cuma 3 negara nih, Tiongkok, Kazakhstan, sama Iran. Oke, kita cek satu-satu dari Tiongkok dulu. Oke, atau dijelasin dulu contohnya ya, satu ya. Misalnya India. Nah, ini India contoh-contoh. India itu penulisannya 3,287 kali 10 pangkat 6. Oke, kita diminta menulisnya bukan dalam bentuk notasi ilmiah, tapi dalam bentuk biasa ya, seperti ini. 9 juta, 2 juta, 16 juta ya, gitu-gitu ya. Nah, ini berapa juta nih? Nah, caranya gimana? Caranya adalah, lihat ini ada berapa angka di belakang koma. Ini ada 3 angka di belakang koma. Lalu lihat di sini, pangkat 6. Pangkat 6 ini artinya nolnya ada 6. Ya, jadi nolnya ada 6. Kalau mau ditulis panjang, tulisnya berarti 1 nolnya ada 6 nih. Jadi 1 juta. Gitu ya. Nah, jadi simpelnya ini dikurangkan aja. Jadi 6 kurang 3. 6 kurang 3 itu 3. Jadi jawabannya tulis 3287. Terus 6 kurang 3 itu hasilnya 3. Berarti nolnya tambahkan 3. 1, 2, 3. Nah, jadi jawabannya 3.287. Ini versi simpelnya ya. Ya, kalau mau panjangnya gini. 3,287 kali 1 juta. Jadi pangkat 6 berarti nolnya ada 6. 1 juta. Nah, terus ini 287 ini 3 angka di belakang koma. Jadinya gini, 3287 per 1000. 3 angka di belakang koma berarti ini nolnya ada 3, 1000 kali 1 juta. Nah, coret 3 nol dengan 3 nol di sini. Jadinya 3287 tambahin nolnya 3. Nah, jadi jawabannya sama kan? Jadi kalau versi ini langsung logika aja. Oh, ini 6 pangkatnya. Ini 3 di belakang koma. Kurangkan aja. 6 kurang 3, 3. Jadi nolnya tambahkan 3. Kalau ini versi biasanya nih. Nah, versi biasanya tulis 3,287 kali. Sekarang kita cek di Tiongkok ya. Oke. Tiongkok di sini pada soal adalah 9,597 kali 10 pangkat 6. Nah, berarti sama dengan yang tadi ya. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 3. Terus ini nolnya ada berapa? Ada 6. Ya, kurangkan aja. 6 kurang 3. 6 kurang 3, 3. Berarti nolnya mau ditambah sebanyak 3. Tulis 9597 tambah 0, 3. Jadi 9.597.000. Nah, benar ya? 9.597. Ini masih mau diubah ke meter ya. Sorry, ini masih dalam bentuk kilometer. Kilometer pangkat 2. Ya, jadi ini luas wilayahnya baru dalam bentuk kilometer pangkat 2 atau kilometer persegi. Sedangkan di sini adalah meter persegi ya. Jadi dari kilometer menuju meter, kilometer itu turun ke hektometer, kemudian dekameter ya. Kemudian meter. Jadi turunnya berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah ya. Karena meter itu pangkat 2 ya, jadi turunnya harus kali 100. Jadi turunnya kali 100 kali 100 3 kali ya. Jadi kali 100 kali 100 kali 100. Jadi nolnya bakal ketambahan 6. 6 nol ya. Ketambahan 6
0. Jadi jawabannya 9597000 tambah lagi 60 meter persegi. Nah, inilah jawaban yang sebenarnya ya. Jadi ini bacanya apa nih? Ini juta, ini miliar, ini triliun ya. 9 triliun berarti bacanya ya. 9 triliun lebih. Nah, berarti jawabannya salah ya. Ini hanya 9 miliar. 9 miliar ya. Oke, jadi jawabannya salah. Oke, jadi hati-hati ya. Hampir tertipu tadi ya. Kita sudah mau jawab benar. Nah, tapi ternyata salah. Oh, salah juga sih. Beda 0 ya. Oke. Sekarang yang Kazakhstan. Ya, kita cek sekarang yang Kazakhstan. Kazakhstan ini 2,725 kali 10 pangkat 6. Sama ya. Jadi ada 3 angka di belakang koma, terus ada 10 pangkat 6 ya. Jadi komanya bakal habis. Kemudian karena selisihnya 3, muncul 30 ya. Ini 3 angka belakang koma, ini ada 6 angka, ada 6 nol. Jadi bakal selisih 3, muncullah 3 ini. Nah, ini kilometer. Pak, karena M kuadrat turun 1 kali 100. Iya benar. Kalau kalau tidak ada kuadrat, turunnya hanya kali 10. Kali 10 kali 10 kali 10. Nah, jadi pengecohnya di situ ya. Tapi karena ada kuadratnya, setiap turun harus kali 100. Benar. Oke, kita cek Kazakhstan benar ya. 2.725.000 sama ya, sama. Kilometer juga kan? Sama kan? Berarti benar. Jadi benar. Oke. Sekarang Iran. Iran lagi perang nih. Jangan ya, nanti di band saya ya kalau kedengaran kata-kata perang telah usai. Saya tidak bilang perang ya, saya menyanyi lagunya Nadine. Oke, 16,48 kali 10 pangkat 5. Oke. Pertanyaannya juga kilometer, jadi aman ya. Oke. Cek sekarang, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Ini nolnya ada berapa? Ada 5. Selisihnya berapa? 5 kurang 2, 3. Berarti tulis 1648 tambah 03, 123. Nah, ini jawabannya. 1.648.000. Nah, ini 16 juta nih. Salah ya, salah. Nah, jadi jawabannya salah, benar, salah gitu ya. Oke, aman? Lanjut ya ke nomor berikut. Ke nomor 28. Oke. Baca dulu ya. Dibaca dulu nih. Perhatikan paket kuota dari salah satu operator. Ya, ini paket-paket kuota nih. Kalian sering beli ya, paket 0,5 GB sampai dengan 120 GB. Pertanyaannya 1 GB itu 1 miliar byte. Itu 1 miliar ya bacanya ya. Kalau nolnya 3.000, kalau nolnya 6 juta, kalau nolnya 9 miliar. Nah, jika kuota yang aktif adalah 90%. 90%. Nah, kita cek satu-satu. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Pertanyaannya, untuk paket 1 GB yang aktif berapa? 8 GB yang aktif berapa? Yang 120 GB yang aktif berapa? Oke, jadi kita hanya butuh cek 3, yaitu 1 GB, 8 GB, dan 120 GB. Mau diubah ke bentuk notasi ilmiah ya. Ini namanya notasi ilmiah nih. Ya, jadi 971, 9,7,1, ya. 1 GB, 8 GB, 120 GB. Oke, kita cek dulu. Kuota yang aktif 90%. Jadi mau dikali 90% ya. Semuanya mau dikali 90%. Ya, jadi misalnya nih yang 1 GB ya. Kita langsung aja ya. 1 GB.
Semuanya pilihannya tadi dalam bentuk byte ya, dalam bentuk byte. Oke. 1 GB. Oke, 1 GB yang aktif tuh 90%. Jadi 90% itu 9 per 10 ya. 90 per 100. Coret nolnya 9 per 10. Kali 1 GB. 1 GB berarti 1 miliar byte. Nah, jadi 9 per 10 kali 1 miliar. Nah, coret nolnya 1. Coret. Jadi 9 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nolnya ada sisa 8 ya. Tadi kan nolnya 9. Dicoret 1 dengan yang di sini. Jadi nolnya sisa 8. Nah, nol yang 1 coret dengan atas ya. Jadi jawabannya 9 kali 10 pangkat 8. Nah, ini penulisannya ya. 9 kali 10 pangkat 8. Untuk yang 1 GB ya. Oke, kita stop dulu. Kita lanjut dulu. Jangan stop dulu ya. Kita lanjut dulu sekalian ya. Yang ditanyakan soal 1 GB dan 8 GB. Kita cek 8 GB ya. 8 GB. 8 GB ya, sama persis caranya ya. 9 per 100 kali 8. Nolnya ada 9 ya. 8 miliar nih. 90% ya. 90 per 100. Coret. 10 jadinya 9 kali 8. 9 kali 8 72. Terus nolnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Tapi biasanya notasi ilmiah itu tidak boleh lebih dari 9. Jadi di sini tuh harus antara 1 sampai 9. Jadi 1 sampai 9. Nah, jadi tidak boleh 72. 72 ini kebesaran ya. Jadi ini harus diubah jadi 7,2. 7,2. Nah, kalau ini diubah jadi 7,2 ya, berarti di sini pangkatnya harus ketambahan 1. Ya, jadi ini maju 1 langkah. Pangkat 8-nya jadi 9. Ya, jadi ini juga maju 1. Gitu ya. Jadi 9. 7,2 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau tidak mau repot sih bisa tadi 72. Terus nolnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita mau ubah ke 7,2. Jadi komanya sekarang ada di sini. Nah, mau diubah ke sini komanya, ke 7, nah hitunglah ini ada berapa angka di tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Makanya muncullah 10 pangkat 9 gitu. Jadi 7,2, nih 7,2 kali 10 pangkat 9. Gitu caranya ya. Oke, kita lanjut dulu satu lagi ya. Yang ke 12 GB. Sebentar kita cek pilihannya. Yang 12 GB yang ditanyakan ya tadi. Bukan 12 GB, 120 GB. Sorry, 120 GB. Nah, 120 GB dikali 90%. 9 per 10 kali 120. Terus tambah 0 lagi 9. Jadinya dia 120 miliar ya. Nolnya ada 9. Ditambah yang memang sudah ada 120 ya. Jadi 120 miliar. Coret nolnya. Oke. 9 kali 12 itu 12 dari mana? 12 dari ini 120 GB. 120 GB ya. Oke. 9 kali 12 itu 108. 9 kali 10 90. 9 kali 2 18 ya. 90 tambah 18 108. Terus nolnya ikut berapa nolnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau ubah ke bentuk notasi ilmiah harus 1 koma ya. Jadi harus 1 koma tuh di sini batasnya.
1,08 nih ya. Nah, terus kita hitung dari batas itu ke ujung ada berapa nolnya. Ya, ada berapa angka di antaranya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi 1,08 kali 10 pangkat 11. Ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, saya sudah cek ulang. Sudah benar ya? Ini penulisannya. Oke, sekarang kita cek pilihan jawabannya. Untuk paket 1 GB jawabannya 9,10 pangkat 8. Ini benar ya? 9 kali 10 pangkat 8. Benar ya? Oke, jadi setuju. Yang kedua, yang 8 GB. Ini yang 8 GB tadi nih. 7,2 kali 10 pangkat 9. 7,2 kali 10 pangkat 9. Oh, benar. Oke, lanjut ya. 120 GB 1,08 kali 10 pangkat 10. Sayangnya yang kita dapat tadi 1,08 kali 10 pangkat 11. Nah, jadi salah ya. Jadi salah. Oke, jadi benar salah. Oke, ini namanya notasi ilmiah ya. Oke, next nomor 29 ya. Dibaca dulu nomor 29. Sepeda A dengan kecepatan 40 km per jam, sepeda B 50 km per jam, sepeda C 60 km per jam, jarak tempuh 40 km. Ya, manakah yang benar ya? Jadi ini mirip sama rumus yang ada di SD ya, tentang kecepatan dan jarak. Masih ingat tidak rumusnya? Nah, jadi jarak adalah kecepatan kali waktu. Jadi JKW. Jadi sering disebut rumus Jokowi. Aduh, lelaki Solo itu lagi ya gitu ya. Pria Solo itu lagi. JKW, jarak, kecepatan, waktu. Nah, yang ditanya di sini adalah waktu. Berarti kalau cari waktu, jarak dibagi kecepatan. Jadi biasanya kan dibuat segitiga tuh sama guru-guru kita di SD tuh kayak buat J di atas, K, W di bawah tuh. Kalau cari jarak berarti kecepatan kali waktu. Gini, ditutup jaraknya. Kalau cari waktu, tutup waktunya. Tek, berarti jarak bagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Nah, kita cek aja langsung ya dari yang pertama. Yang pertama tuh si sepeda C, 45 menit. Kita cek ya sepeda C. Sepeda C menempuh jarak semuanya sama, 40 km dibagi jarak bagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Kecepatannya 60 km per jam. Oke, ini kalau dibagi gimana? 40 bagi 60. Coret dulu nolnya. Jadinya 4/6 jam. Kenapa jam? Karena ini kilometer, ini kilometer per jam. Jadi hasilnya dalam bentuk jam. Nah, di soal ini dia dalam bentuk menit ya, menit. Ya, jadi kalau 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Kita kali aja 60. Nah, 60 menit. Jadi coret 6-nya dengan 6-nya jadi 10 ya. Jadi 4 kali 10, 40 menit. Berarti ini salah. Karena di sini tulisannya 45 menit. Harusnya 40 menit ya. Jadi salah. Pilih tidak. Oke. Aman ya. Next. Waktu yang dibutuhkan sepeda B 48 menit. Nah, kita cek sepeda B. Sepeda B 40 km dibagi dengan sepeda B dia kecepatannya 50. Nah, jadi ini kalau dibagi jadinya 4/5 ya. 4/5 jam. Ya, halo Bang, halo. Kali 60. Nah, 60 ini bisa bagi 5 kan?
60 bagi 5 itu 12. 12. Jadi 6 bagi 5 1, sisa 2. 20 bagi 6 bagi 5 1, sisa 1. 10 bagi 5 2. Jadi 12. 12 ya. 12 kali 4 48. Itu soal mat yang mana? Ini dari buku Siaga TKA yang warna biru. Jawabannya benar. Oke, soal nomor 29 ya. Next, yang pernyataan ketiga. Sepeda A butuh waktu 1 jam untuk sampai di tempat tujuan. Oke, tadi sepeda A itu kecepatannya berapa? 40 ya, 40 km per jam tadi di atas tuh. Nah, jadi 40 bagi 40, 1 jam. Nah, ini tidak usah diubah ke menit ya, karena tadi kan menit-menit. Kalau yang C ini memang tanyanya dalam bentuk jam. Benar ya, sepeda butuh waktu 1 jam. Jadi jawabannya benar. Oke. Jadi ini buku Siaga TKA ya. Ini sampulnya nih, Siaga TKA. Ada di TikTok Shop banyak ya. Kalau mau beli langsung di toko Erlangga, silakan cari toko Erlangga di sekitar tempat tinggal kalian. Oke, next. Soal terakhir ya. Soal terakhir tentang Pak Samsul. Pak Samsul punya kebun dan sawah yang bukan 60 yang terakhir. Ini udah habis nih. Udah masuk di aljabar. Oh, 60 yang tadi ya? Oh, sorry. Yang ini ya? 60 ya? Oke, 60 menit. Benar. Jawabanmu benar, 60 menit. Tapi di soal ini ditanya jam ya. 60 menit itu 1 jam. Kecuali ini tulisnya 1 menit. Ah, itu salah. Ya, jadi dia tulisnya sejam. Bisa ya? Ayam ya? Bisa ayam ya? Oke. Pak Samsul punya kebun dan sawah yang sudah bersertifikat. Pada sertifikat, kebun sawah digambar dalam bentuk persegi panjang. Panjang lebarnya berturut-turut 4,5 kali 2,8 dan 6,5 kali 5,5 ya. Jadi ini dalam bentuk skala ya. Kebunnya yang 4,5, sawahnya yang 6,5. Skalanya 1:2000. Nah, manakah pernyataan yang benar? Oke, kita konversi satu-satu ya. Masalahnya di sini skala dalam bentuk sentimeter, sedangkan yang di pernyataan itu dalam bentuk hektar ya, hektar. Jadi kita konversi dulu nih satu-satu ke dalam meter. Buku Erlangga ya, Siaga TKA Erlangga. Oke, cari dulu ya. Kita coba ubah dulu yang kebun ya. Yang kebun dulu deh. Yang kebun itu dia 4,5 ya. 4,5 cm. Kalau mau dicari jarak sebenarnya, kita kali aja langsung sama skalanya ya. Kali 2000. Karena skala itu ukurannya itu dalam bentuk cm. TKA kelas 9 SMA SMP. 4,5 kali 2000. Nah, 4,5 kali 2000 gimana? Ini komanya berapa? Satu angka di belakang koma. Jadi bisa kita nanti hilangkan nolnya 1 di sini ya. Atau anggap saja ini 45. 45 kali 2000. 45 kali 2000. Ntar ada notifikasi pelanggaran. 45 kali 2000, 45 kali 2 90. 45 kali 2 90. Terus nolnya ada berapa? Nolnya ada 3. Nolnya ada 3. Seperti ini ya. Habis ini 90.000 dapat. Tadi ada satu angka di belakang koma. Taruh koma lagi di situ, satu angka di belakang koma. Jadi jawabannya 9.000. Tadi 90.000 jadi 9.000 meter ya. 9.000 meter. Ini ukuran panjangnya. Ya, sekarang kita cek ukuran lebarnya. Lebar kebunnya ini 2,8.
2,8 kali 2000. 28 kali 2, 56. Ya, 28 kali 2, 56. Terus taruh nolnya 3. Terus satu angka di belakang koma, berarti dia 5.600 meter. Nah, ini ukuran untuk kebun ya. Sekarang kita cek lagi ukuran untuk sawah. Kebun dan sawah ya. Kalau sawah 6,5. Sawah itu panjangnya 6,5 kali 2000. Berarti 65 kali 2, 130 ya. 65 tambah 5, 130, tambah 03. Terus komanya hilang. Komanya satu angka belakang koma. Jadi 13.000. 13.000 meter ya, gitu ya. Terus lebarnya adalah 5,5. 5,5 kali 2000. Anggap 55 kali 2. 55 kali 2. Indira, hai Bapak. 110. Nolnya 3, tek, tek, tek. Satu angka di belakang koma. Jadi 11.000. Ya, kita sudah dapat semuanya ya. Untuk kebun, panjangnya 9.000, lebarnya 5.600. Untuk sawah panjangnya 13.000, lebarnya 11.000. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan. Sorry ya, masih sentimeter tadi ya? Sorry. Ini harus konversi lagi ya. Ini masih dalam cm, sorry. Ini kan cm kali cm ya. Nah, jadi masih cm. Meskipun sebenarnya skala tidak ada skalanya ya. Jadi ini cm yang saya taruh hanya penunjuk saja. Nah, ini 9.000 cm, kita ubah ke m jadi 90 m. Nolnya dihapus 2 ya. 90 meter, ini 56 meter. Ya, nolnya dihapus 2 ya. 90 meter, 56 meter, berarti ini 130 meter ya. Karena ini masih cm. Kemudian ini 110 m. Oke. Jadi inilah yang pas ya. Dalam bentuk meter. Nah, sekarang kita cek yang pertama pernyataannya. Pernyataan yang pertama menyatakan luas kebun Pak Samsul sebenarnya 0,5 hektar. Nah, luas. Luas itu panjang kali lebar ya, karena tadi dikatakan di sini ya. Panjang dan lebar. Jadi panjang kali lebar, luas kebun berarti 90 meter dikali dengan 56 meter. Ya, 90 kali 56. Kita kalikan 9 kali 56 ya. 9 kali 6, 54, tulis 4, simpan 5. 9 kali 5, 45. 45 tambah 5, 50. Terus tambah 0, 1 dari 90. Ini dalam bentuk meter kuadrat. Nah, di pilihan ini dalam bentuk HA. HA ini hektar ya. 1 hektar sama dengan 1 hektometer kuadrat. Ini satuannya ya. Jadi kalau dari meter kuadrat naik ya. Hekto, kilometer, hektometer, dekameter. Ini naiknya 2 langkah ya. Jadi dari meter nih menuju ke hektometer, dia naiknya 2 langkah. Set, set. Jadi kalau naik tuh dibagi 10. Tapi karena ini pangkat 2, maka dibagi 100. Jadi setiap naik bagi 100. Nah, jadi kalau dia 5.040, ini nih, naik 1 langkah misalnya ya, naik dari meter ke dekameter tuh bagi 100. Jadi bagi 100 tuh komanya pindah di sini 50,40. Terus naik lagi 1 langkah. Tek. Nah, jadi komanya bakal di sini. Nah, 0,5040 hektar atau hektometer kuadrat. Jadi benar nih, sekitaran 0,5 hektar. Nah, jadi pernyataan pertama ini benar. Karena luas kebun Pak Samsul kurang lebih 0,5 hektoare ya. Jadi jawabannya benar nih.
0,5 ya. Next, ke pernyataan kedua. Luas sawah 1,68. Nah, kita kerja di sini aja ya. Luas sawah. Nah, tadi 130 panjangnya, terus lebarnya 110. Nah, kita kalikan 13 kali 11. 13 kali 11 itu 143. Nah, jadi 13 kali 11, 143, 00. Ini dalam bentuk meter. Nah, dia tanyakan hektar lagi ya. Jadi mundur 2 langkah jadi 1,43 hektar. Nah, salah ya. Ini 1,69. Jadi salah. Harusnya 1,43. Kalau 1,69 tuh harusnya dia 130 kali 130. Sedangkan panjangnya tadi 130, lebarnya 110. Jadi pernyataan yang kedua salah. Oke. Terus pernyataan yang ketiga, ukuran sebenarnya dari kebun Pak Samsul adalah 90 kali 56. Benar ya? Ini 90 dengan 56. Jadi benar. Oke, selesai sudah pembahasan 30 nomor ya untuk untuk bilangan ya. Jadi ini sistem bukunya nih, ini bukunya nih. Siaga TKA nih, ada pakai teropong warna biru. Sistem pengerjaan pembagiannya tuh dibahas dulu nih. Ini udah gabung matematika sama bahasa Indonesia ya. Jadi bukunya dimulai dari pembahasan bilangan. Elemennya bilangan. Tuh dibahas tuh. Makasih ya Kak, sama-sama. Bilangan ada materi, contoh soal nih. Nah, habis itu ada yang kita kerjakan tadi 30 nomor. 30 nomor. Nah, habis itu pindah deh masuk di aljabar. Nih aljabar nih. Aljabar. Nah, habis aljabar ada materinya, soal jawab aljabar tuh, relasi fungsi dan sebagainya. Nah, nanti 30 nomor lagi nih, siaga TKA-nya 30 nomor lagi. Aljabar tuh. 30 nomor. Habis itu pindah lagi di geometri pengukuran. Ada sama soal jawab lagi tuh contoh-contohnya. Nah, banyak ya. Habis itu ada lagi 30 nomor lagi siaga TKA-nya khusus membahas tentang geometri. Habis itu ada peluang, statistik peluang, ada 30 nomor lagi tuh statistik peluang. Jadi total 120 nomor. Nah, habis itu 30 nomor masing-masing dari aljabar, bilangan, geometri sama statistika peluang. Ada tryout-nya. Tryout-nya ada berapa paket? Ada 4 paket. Nah, jadi masing-masing paket lagi isinya 30. Jadi total ada berapa soal tuh? Total ada 240 soal berarti ya. Nah, jadi terus habis itu ada lagi online-nya nih. Kalau aduh saya pengen lagi 240 soal kurang, silakan scan QR code. Ini ada mungkin berapa paket lagi di sini ya, jadi banyak soalnya ya. Silakan kita live lagi sebentar sore mungkin ya. Silakan di follow ngabuburit sebentar sore, kita bahas lagi masuk di aljabar ya. Oke, terima kasih sudah join live pada hari ini. Silakan di follow dulu, follow, nyalakan notifikasinya supaya nanti sebentar live-nya bisa masuk di materi aljabar. Oke, sama-sama, thank you. Sampai jumpa ya sebentar sore. Jam berapa ya? Kalau jam di waktu Indonesia Barat itu jam 3 berarti, karena saya di Gorontalo waktu Indonesia Tengah itu 1 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Barat. Jadi di sini mulainya jam 4, di kalian yang di situ berarti mulainya jam 3. Kalau yang nontonnya waktu Indonesia Timur di Papua berarti jam 5. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Dadah.
See you.